Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah salah satu sumber utama pendapatan negara. Tapi, ketika persentase PPN dinaikkan, muncul pertanyaan besar, worth it tidak untuk masyarakat? Apakah kebijakan ini membantu rakyat kecil dan mendukung kesejahteraan, atau justru semakin memberatkan? Sejak tahun 2022, PPN di Indonesia naik dari 10% menjadi 11%, dan kini direncanakan naik menjadi 12%. Pemerintah menyatakan langkah ini diperlukan untuk menutup defisit anggaran dan mendukung program pembangunan. Tapi, apa dampaknya bagi masyarakat? Sebagian besar dana ini diklaim akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan subsidi. Namun, apakah manfaat ini dirasakan oleh semua kalangan, terutama masyarakat kecil? Kenaikan PPN ini dianggap lebih berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, yang harus mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan harian. Seperti kisah 13 orang yang tinggal di dalam satu rumah. Mereka terpaksa hidup bersama dalam ruangan yang sempit, karena penghasilan mereka tidak mencukupi untuk menyewa rumah yang lebih besar. Bayangkan, bagaimana mereka harus membagi ruang, makanan, dan biaya hidup sehari-hari di tengah tekanan ekonomi ini. Mungkin keluarga ini telah tertolong berkat perhatian media. Tapi bagaimana dengan keluarga lain yang bernasib serupa, namun tetap tersembunyi dari sorotan publik? Mereka adalah suara-suara sunyi yang bergulat setiap hari dengan tekanan ekonomi tanpa ada yang benar-benar tahu atau peduli. Lalu, bagaimana dengan nasib guru? Ada ratusan ribu guru honorer di Indonesia yang digaji sangat minim, bahkan di bawah UMR. Ironisnya, ketika harga kebutuhan naik akibat PPN, kesejahteraan mereka tetap stagnan. Jika kenaikan PPN ini dilakukan tanpa adanya perbaikan, apakah tidak memperburuk kondisi pendidikan kita? Satu hal yang sering dipertanyakan adalah transparansi penggunaan dana pajak. Apakah benar pajak yang kita bayarkan digunakan untuk hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat kecil, seperti pendidikan dan kesehatan? Sebagai masyarakat, kita berhak bertanya dan meminta transparansi. Apakah kenaikan PPN ini benar-benar solusi yang adil, atau ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat kecil? Kita juga mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong pemerintah untuk memastikan dana pajak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru dan rakyat kecil. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kenaikan PPN ini layak diterapkan atau justru harus dikaji ulang?